kembali. Abdul? Kenapa ente menuhankan Yesus? Abdul amburadul. Apakah nggak ada topik lain? Baca Alkitabmu sendiri. Markus 10 ayat 17-18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Lalu? Masa ente tidak mengerti? Di situ Yesus memarahi orang yang berkata bahwa dia baik. Dia mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi, jelas Yesus mengaku bukan Tuhan. Oh, kamu salah mengerti, Dul. Justru di situ Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Hah? Maksud ente bagaimana? Nah, yuk kita baca dulu Markus 2 ayat 1-12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka, datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan, di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Emangnya kenapa ayat ini tanpa ragi? Begini Dul, kamu setuju gak bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa? Setuju dong. Nah, pandangan umum dan para ahli Taurat juga seperti kamu itu. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," para ahli Taurat tahu bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Karena Yesus melakukan sesuatu yang hanya Allah yang boleh melakukannya, yaitu mengampuni dosa. Yesus hanya manusia biasa. Mana boleh manusia mengampuni dosa? Nah, itu dia sebabnya Yesus bertanya, yang mana yang lebih mudah? Berkata kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Menurut kamu yang mana yang lebih mudah, Dul? Berkata kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni,
Atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Nah, supaya kamu tahu bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kemudian, orang lumpuh itu bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi di hadapan orang-orang itu sebagai bukti bahwa dosanya sudah diampuni. Jadi, apakah Yesus hanya manusia biasa? Lalu, apa hubungannya dengan Markus 10 ayat 17-18? Yuk kita baca dulu Markus 10 ayat 17-23. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, Dul, menurut kamu, kenapa orang itu berlari kepada Yesus sambil bertelut dan bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nggak tahu. Karena orang itu sudah melihat mujizat Yesus, Dul. Dia tahu peristiwa yang terjadi pada Markus 2 ayat 1-12. Dia tahu bahwa Yesus bisa mengampuni dosa, dan dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Jadi, dia tahu bahwa dia dapat memperoleh hidup yang kekal melalui Yesus. Makanya, dia nanya kepada Yesus, bagaimana caranya supaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, tidak seorang pun yang baik selain Allah adalah pandangan umum. Sama seperti tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Jadi, ketika Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja." Yesus bukan sedang memarahi orang itu supaya jangan berkata bahwa dia baik. Tetapi, Yesus sedang bertanya, "Apakah kamu sudah sadar bahwa aku adalah Allah?" Kenapa ente berkata bahwa di situ Yesus mengaku Tuhan? Begini, Dul. Kamu tahu gak perintah Tuhan yang utama? Nggak tahu. Ya sudah. Yesus menjelaskannya di Markus 12 ayat 29-31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kamu tahu 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Musa gak, Dul? Nggak tahu. Ya sudah, ada di Keluaran 20 dan di Ulangan 5, Dul. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan membuat patung untuk disembah.
Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hormati ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini hak orang lain. Nah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu, adalah penerapan perintah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat, adalah penerapan perintah kasihilah Tuhan. Setelah Yesus bertanya, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja? Setelah Yesus bertanya, apakah kamu sudah sadar bahwa aku adalah Allah? Yesus berkata kepada orang itu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu, bagaimana dengan perintah kasihilah Tuhan? Itu dia, Dul. Pertanyaan kamu betul sekali. Di mana perintah kasihilah Tuhan? Itu sebabnya ketika orang itu berkata, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus menjawab, hanya satu lagi kekuranganmu. Yang mana yang kurang? Kasihilah Tuhan. Tetapi, kenapa Yesus tidak berkata kasihilah Tuhan? Yesus pasti lupa apa isi perintah kasihilah Tuhan. Yesus berkata kasihilah Tuhan kok, Dul. Mana? Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi, maksud ente, jual harta, lalu berikan kepada orang-orang miskin, dan ikut Yesus adalah bentuk mengasihi Tuhan? Iya, kamu sering bertanya di mana Yesus minta disembahkan? Bentuk Yesus minta kamu menyembah Dia bukan dengan cara nungging-nungging sambil memuji dengan mulut doang, Dul. Yesus minta kamu menyembah Dia dengan jual semua hartamu, berikan itu kepada orang-orang miskin, dan ikuti Dia. Nah, teman-teman sudah paham kan? Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan dewata. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan dewata. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan
jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencana-Mu, namun ku kan percaya rancangan-Mu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencana-Mu, namun ku kan percaya